Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di sini, Raka Syekhul Aziz. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai Cisco routing. Nah, apa itu Cisco routing? Nah, di sini kita akan mengetahuinya. Nah, routing seperti yang sudah diketahui teman-teman, routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Nah, routing ini dijalankan oleh perangkat yang disebut router, sesuai namanya ya, router dan routing, yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Nah, simpelnya seperti ini teman-teman. Untuk routing ini yaitu proses pengambilan keputusan, yaitu tentang jalur terbaik mana yang harus dilalui oleh paket data untuk sampainya itu untuk lebih cepat, lebih efisien yang mana jalurnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini adapun goals routing. Yang pertama ada menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data. Nah, lalu adapun menghubungkan beberapa jaringan berbeda, baik dalam skala lokal maupun global. Nah, konsep dari routing itu seperti ini teman-teman. Lalu adapun menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Nah, semisalnya routing itu kan akan mencari jalur tercepat dan paling efisien untuk pengiriman data. Nah, namun apabila jalur tercepat itu akan terjadi gangguan, nah routing itu akan memilih rute alternatif. Jadi akan mencari rute yang lain jika jalur utama itu mengalami gangguan. Nah, seperti itu. Lalu adapun menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Adapun di sini protokol routing teman-teman. Nah, yang pertama ada static routing. Nah, static routing ini yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Nah, setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Nah, sesuai namanya static routing ya teman-teman. Nah, lalu adapun dynamic routing. Nah, di dynamic routing ini routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Nah, adapun yang terakhir yaitu mengenai default routing. Nah, default routing ini secara namanya default ya teman-teman, yaitu sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut yaitu default gateway, teman-teman. Nah, untuk pertama-tama di sini kita akan membahas yaitu mengenai static routing. Nah, kita langsung saja. Nah, adapun di sini static routing. Nah, apa itu static routing? Nah, static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing atau router. Nah, router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Nah, jadi static routing ini menentukan jalur dengan secara manual, teman-teman, yang akan dimasukkan ke dalam tabel routing atau tabel router. Nah, lalu adapun konsep dasar perintahnya, yaitu sintaks umumnya. Nah, meskipun setiap vendor seperti Cisco, Mikrotik, Juniper memiliki perintah berbeda, konsep dasarnya selalu membutuhkan 3 komponen ini, teman-teman. Nah, yang pertama ada network tujuan atau IP tujuan, IP network yang ingin ditujui beserta subnet paths-nya. Nah, lalu gateway atau next hop, alamat IP milik interface router tetangga yang akan menerima paket tersebut selanjutnya atau exit interface. Nah, exit interface ini yaitu nama port di router lokal tempat paket tersebut harus keluar, misalnya gigabit Ethernet 0/0. Lalu adapun kelebihan dan kekurangannya dari protokol static routing ini, teman-teman. Nah, di sini ada kelebihannya terlebih dahulu. Nah, kelebihan yang pertama yaitu hemat resource. Nah, menghemat penggunaan CPU dan RAM karena router tidak perlu menghitung rute secara otomatis. Nah, lalu adapun keamanan tinggi. Nah, jalur ditentukan penuh oleh administrator, yaitu dengan meminimalkan
risiko manipulasi rute oleh pihak luar. Lalu adapun yang terakhir hemat bandwidth. Nah, karena tidak ada lalu lintas data antar router untuk saling bertukar informasi tabel rute. Tabel rute atau tabel IP address, teman-teman. Nah, adapun kekurangannya. Nah, yang pertama itu tidak scalable, yaitu administrasi menjadi sangat rumit dan memakan waktu jika diterapkan pada jaringan skala besar. Nah, jika dibayangkan, misalkan ada 10 router. Nah, 10 router saja sudah capek, teman-teman, kalau kita menggunakan static routing. Nah, akan memakan waktu, yaitu dengan menggunakan static routing. Nah, fleksibilitasnya itu menggunakan static routing itu hanya misalkan 1-5 router saja sudah cukup, teman-teman. Dan adapun kaku, yaitu no redundancy. Nah, jika jalur utama terputus, jaringan akan mati karena router tidak dapat mencari jalur alternatif secara otomatis. Lalu adapun resiko human error. Nah, rentan terjadi kesalahan koneksi akibat salah input alamat IP secara manual. Nah, itu jadi seperti human error itu yaitu kesalahan sendiri, teman-teman, yaitu kesalahan administrator. Nah, rentan terjadi kesalahan koneksi akibat salah input. Nah, ini itu human error, salah input alamat IP secara manual. Nah, di sini kita langsung saja ke pengimplementasiannya agar teman-teman bisa mengerti. Nah, di sini kita langsung ke Cisco-nya. Kita menggunakan router ini, teman-teman, karena di sini memiliki 3 buah port seperti ini. Kita coba menggunakan 2 buah router terlebih dahulu. Lalu di sini ada PC. Nah, lalu kita hubungkan, teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita beri IP-nya, teman-teman. Kita pindahkan seperti ini. Nah, misalkan di sini untuk PC ini kita beri IP 172.116.1.10/24. Lalu di PC sebelahnya kita berikan 172.16.2.10/24. Nah, lalu kita pun akan memberikan IP gateway, teman-teman. Nah, IP gateway-nya yaitu 172, di sini 16.1.1 ya, teman-teman, /24. Nah, kalau di sini yaitu 172.16.2.1/24. Nah, adapun IP router, teman-teman. Nah, IP router ini atau IP next hop itu IP jalur atau IP rute. Nah, di sini kita berikan 10/10 biar mudah saja. 1/24. Lalu di gigabit 0/10/10/10/10/2/24. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita ubah nama routernya agar tidak sama ya, teman-teman. Ini PC2 dulu. Nah, sekarang kita konfigurasi dari PC terlebih dahulu, teman-teman. Konfigurasi IP-nya yaitu 172.16.1.10. Subnet masknya 255.0. Nah, lalu gateway-nya jangan dilupakan ya, teman-teman. 72.16.1.1. Nah, sudah seperti ini. Lalu PC sebelahnya 172.16.2.1.10. Di sini gateway-nya 255, lalu IP gateway-nya 172.16.2.1. Nah, seperti ini. Sekarang kita konfigurasi di routernya, teman-teman. Kita no, lalu di sini enable connectivity. Kita masuk ke interface gigabit
interface range ya teman, range 0 sampai 1. Kita no shutdown terlebih dahulu, kita exit. Nah sekarang kita masuk ke interface gigabit 0/0 terlebih dahulu teman-teman, untuk IP gateway-nya. Kita langsung berikan saja IP address di sini 172.16.1.1 dengan subnet masknya 0. Nah seperti ini. Oke. Nah lalu keluar, kita masuk ke interface gigabit 0/1. Nah sekarang kita beri IP-nya, IP address 10.10.1.255.255.255.0 seperti ini. Nah adapun untuk cara mengecek tabel routing atau tabel IP route-nya, yaitu dengan cara do show IP route teman-teman. Route. Nah seperti ini. Nah bisa kita lihat di sini teman-teman. Di sini ada kodenya itu L yang berarti lokal, C connected dan lain-lain. Nah di sini ada pun gateway of last resort is not set. Nah di sini IP yang sudah kita konfigurasi teman-teman. Nah di sini bisa kita lihat untuk 0/0-nya sudah ada 172. Nah untuk gigabit 0/1 itu kenapa belum ada? Nah karena gigabit 0/1 ini masih mati teman-teman, kebalnya masih tershutdown. Nah sekarang kita konfigurasi di router keduanya. Nah kita masuk dulu ke gigabit interface range gigabit 0/0 sampai 1. Nah shutdown terlebih dahulu ya teman-teman. Nah setelah seperti ini kita keluar interface gigabit 0/0. Nah 0/0 ini IP address-nya yaitu IP address 10.10.10.2 ya teman-teman, 255.255.255.0. Nah exit, lalu interface gigabit 0/1 dengan IP-nya IP address 172.16.2.1 teman-teman, harus 255.0. Nah seperti ini. Kita lihat kembali do show IP route teman-teman. Nah di sini sudah ada ya teman-teman untuk gigabit 0/0 dan 0/1. Nah di sini juga kita bisa lihat kembali. Nah sebelumnya kan tidak ada. Nah bisa kita lihat di sini sudah ada ya teman-teman. Nah sekarang kita coba untuk mengeping ke sama PC teman-teman. Nah seperti ini. Nah awal-awal akan violet, kita kembali di sini, klik kembali. Nah kenapa bisa violet? Nah violet ini karena kita belum menentukan jalurnya teman-teman. Nah sekarang kita menggunakan static routing ya teman-teman. Nah, untuk cara menggunakan static routing, di sini kita langsung saja, yaitu dengan cara IP route. Nah IP route ini jadi PC1 ini ingin mengirimkan pesan ke PC2. Nah source-nya itu atau IP si PC-nya itu yaitu 172.16.1.10/24. Nah lalu adapun destination-nya. Nah destination dari PC1 ini ingin mengirimkan ke PC2, yaitu dengan IP-nya 172.16.2.10 teman-teman, /24. Nah adapun untuk hal yang sama di sini pada PC2 juga ingin mengirimkan pesan ke PC1, yaitu dengan di sininya 1, 2, lalu di sininya 1 teman-teman. Nah anggapkan seperti itu. Nah sekarang kita beri sebuah jalur untuk PC ini. Nah IP route itu kita berikan IP tujuan. Nah IP tujuannya itu yaitu dengan 172.16.2.0. Nah kenapa 0? Karena IP tujuan itu diberikannya dengan lewat network teman-teman, yaitu IP networknya. Lalu di sini 255.255.255.0. Nah sekarang kita berikan via-nya atau jalurnya, yaitu IP terakhirnya, yaitu menggunakan jalur mana. Nah bisa kita lihat di sini teman-teman.
Nah, kita akan menggunakan jalur dari router kedua ini, yaitu IP router kedua, itu dengan 10.10.10.2 teman-teman. Nah, tidak usah diberikan subnet masknya, seperti ini saja. Nah, setelah seperti ini, kita lihat untuk do show IP route. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Nah, di sini ada tulisan S, yaitu S static. Nah, itu S itu static routing ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ini IP tujuannya /24 lalu via. Nah, via itu via atau jalan mana, lewat jalan mana untuk mencapai tujuan ini. Untuk mencapai IP dari destination ini lewat 10.10.10.2. Nah, kita juga akan mengkonfigurasi pada router kedua, yaitu dengan berarti destinationnya 172.16.1 ya teman-teman, .1.0, lalu subnet masknya .0. Nah, lalu jalurnya itu lewat jalur 10.10.10.1. Nah, seperti ini. Enter, lalu kita lihat kembali do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk S-nya, yaitu static routing. Nah, sekarang kita coba untuk mengepingnya lewat command prompt. Nah, 172.16.2.10 ya. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, awal-awal itu akan terjadi RTO, teman-teman. Kita lihat di sini, awal-awal akan RTO. RTO lagi. Nah, lalu yang terakhir akan reply from, teman-teman. Nah, kita ping sekali lagi. Nah, setelah seperti ini akan reply from semua, teman-teman. Nah, kita coba dari PC 2, itu ping 172.16.1.10. Nah, seperti ini. Nah, dari PC 2 ini sudah reply from semua ya, teman-teman. Yang berarti sudah terhubung semua. Nah, ininya PC 2. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk static routingnya.